Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa Ahsan TV dan Insan TV serta Yufi TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mengawali pembahasan tentang Asmaul Husna. Sekarang sudah mulai masuk ke inti. Kalau kemarin baru apa? Baru prolog, baru pendahuluan, ya. Kali ini kita akan mulai mengkaji secara rinci nama-nama Allah Azza wa Jalla. Hanya saja nama-nama tersebut akan kita bagi berdasarkan efek positif yang akan kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kajian kita tentang Asmaul Husna ini terfokus kepada dua pembahasan besar. Yang pertama tentang makna dari Asmaul Husna tersebut. Kemudian yang kedua adalah apa efeknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita berusaha menggabungkan antara teori dengan apa? Dengan praktek. Mana yang penting, teori atau praktek? Dua-duanya penting. Teori penting, praktek juga penting. Teori tanpa praktek jadinya teori. Ya. Praktek nggak pakai teori bahaya. Ya, bisa berantakan. Wong praktek nggak pakai teori. Teorinya adalah kita memahami apa makna dari Asmaul Husna tersebut. Adapun prakteknya adalah apa efeknya, apa perubahan yang harus ada dalam diri kita setelah kita mengkaji Asmaul Husna tersebut. Kita akan membaca, silakan halaman 16 ya. Yang bawa kitab silakan buka halaman 16. Iqra. Qala al-muallif Syekh عبد العزيز بن ناصر الجليل حفظه الله تعالى الفصل الأول
الأسماء التي تثمر محبة الله عز وجل والأنس به. والأنس به. Ya. Sekarang kita akan mengawali dengan mengkaji nama-nama Allah, Asmaul Husna, allati tuthmiru mahabbatallahi azza wa jalla wal unsa bihi. Yaitu nama-nama Allah yang akan menumbuhkan kecintaan kepadanya. Jadi ketika kita memahami nama-nama ini, kita merenungi nama-nama ini, maka akan menumbuhkan perasaan apa tadi? Cinta kepada Allah. Ini ada sekian belas, ya. Nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang punya kitab di Fihris, ya, di daftar isi, nanti ketika kita sudah selesai mengkaji sekitar 18 atau sekian belas nama-nama ini, maka kita akan berpindah kepada nama-nama yang menumbuhkan perasaan tawakal kepada Allah. Kalau tadi apa? Cinta kepada Allah. Setelah selesai itu nanti kita akan berpindah kepada nama-nama yang akan mempertebal tawakal kita kepada Allah. Lalu habis itu kita akan pindah lagi kalau sudah selesai nama-nama yang akan menumbuhkan perasaan takut kepada Allah. Pertama apa tadi? Cinta, yang kedua tawakal, yang ketiga takut kepada Allah. Kalau itu sudah selesai, kita akan pindah kepada Asmaul Husna, nama-nama Allah yang menumbuhkan perasaan sabar. Kenapa? Sabar. Sabar menghadapi takdir-takdir Allah. Belum tentu orang yang rajin sholat itu sabar. Apa manis sing ora sholat? Gue jadi wah sholat ora sabar, mending nyong apa? Ora sholat ya ora sabar. Jangan. Ya. Cinta, terus apa tadi? Tawakal, terus takut, terus sabar. Habis itu nanti kita akan pindah untuk mengkaji nama-nama Allah yang akan menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Rasa syukur kepada Allah. Lalu setelah itu kita akan mempelajari nama-nama Allah yang menumbuhkan rasa pengagungan kepada Allah. Dan masih banyak nama-nama yang lainnya. Jadi pola kita nanti adalah mempelajari Asmaul Husna berdasarkan apa efeknya dalam kehidupan kesehari-hari kita. Kita akan awali dengan nama-nama yang menumbuhkan perasaan cinta kepada Allah. Dan itu yang saya tulis di sana ada berapa itu? Ada, wah terlalu kecil ya? Kelihatan enggak? Nah di sini kelihatan. Bejane sinengkan. Berapa nama itu? Ada 14 nama. Mulai dari Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Itulah yang akan kita kaji mulai pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik, Iqra. Man 'arafa Allah 'azza wa jalla bi asma'ihi wa sifatihi ahabbahu mahabbatan 'azimatan la tudahiha mahabbatun ukhra. ذلك أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى وجميلة وجليلة وهي مقتضية للخلق والأمر وشهود آثار أسمائه الحسنى يورث في القلب محبة الرب العظيم ذي الجلال والإكرام الرحمن الرحيم ولله المثل الأعلى لو أن مخلوقا من الناس اجتمعت فيه صفات جميلة كالرحمة والصدق والعدل والوفاء والحكمة إلى آخر ثم كان مع ذلك محسنا وخيره واصل لبعضهم لكان ذلك مدعاة لمحبة الناس له والثناء عليه هذا وهو مخلوق ضعيف يعتريه النقص والجهل ومحدود الزمان والمكان والصفات
فكيف بمن له كل صفات الكمال والجلال والعظمة والجمال والإحسان والإنعام. Ya. Beliau penulis buku ini membuat sebuah ilustrasi untuk menggambarkan kenapa kok kalau kita belajar Asmaul Husna itu akan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Beliau kasih ilustrasi kayak gini. Kalau ada seseorang, ada apa? Seseorang. Orangnya ganteng banget. Atau kalau perempuan apa? Cantik banget. Ya. Tapi bukan cuma ganteng. Ganteng dan baik sekali. Cantik dan baik sekali. Karena kan ada orang cuma ganteng. Tapi jahat. Ada wanita cantik tapi cerewet. Ya. Ini ada orang ganteng baik. Atau sebaliknya ada orang baik banget tapi orang ganteng. Disawang orang enak. Atau ada orang Masya Allah akhlaknya mulia sekali tapi orang ayu. Ya. Kisi-kisi bujangan gelem nikah karo kayak gue. Hah? Wong sing penting solehah. Ya, golek sing solehah ayu. Angel gue golek sing kayak gue. Ya. Ada orang ganteng dan apa? Baik. Cantik dan baik. Kira-kira kalau kita ketemu sama orang-orang yang seperti itu, apakah kita akan cinta kepada dia? Cinta atau tidak? Cinta. Ya. Karena memang yang namanya manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala dibikin punya fitrah, punya naluri untuk mencintai sesuatu yang indah. Jenengan masuk ke sebuah ruangan yang rapi dengan masuk ruangan yang berantakan. Lebih nyaman di mana? Lebih nyaman di mana? Tempat yang rapi. Tempat yang bersih. Kalau ada orang lebih milih tempat yang berantakan dan kotor, ini berarti fitrahnya sudah rusak. Aslinya manusia itu mencintai sesuatu yang indah, mencintai sesuatu yang baik, mencintai sesuatu yang bisa memberikan kebaikan kepada dia. Nah, sekarang ketika kita berbicara tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang mulia, seluruh nama Allah itu indah. Seluruh sifat-sifat Allah itu indah. Bahkan bukan hanya indah, tapi puncaknya keindahan. Tidak ada satu keindahan pun di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Berarti yang menciptakan keindahan itu lebih indah. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Innallaha jamil. Apa artinya jamil? Maha indah. Sesungguhnya Allah itu maha indah. Wa yuhibbul jamal, dan mencintai keindahan. Makanya alam semesta ini kalau kita gali luar biasa indahnya. Pemandangan langit, pemandangan laut, pemandangan sawah. Bahkan gak perlu kita jauh-jauh, kita buka pintu rumah kita,
disambut dengan bunga-bungaan, yang di situ ada kupu-kupu yang warna-warni. Allah mencintai keindahan. Kenapa? Karena Allah Maha Indah. Seandainya kita bisa mencintai manusia yang ganteng karena kegantengannya, dan kita bisa mencintai wanita karena kecantikannya, kenapa kita tidak bisa mencintai Allah yang Maha Indah, yang tidak ada cacatnya? Seganteng-gantengnya laki-laki, secantik-cantiknya wanita, ada kekurangannya atau tidak? Pasti ada kekurangannya. Ada orang Masya Allah, laki-laki ganteng banget Masya Allah, tapi kadang-kadang gak terlalu kuat fisiknya. Kurang ganteng apa nih? Raine. Ada seorang wanita Masya Allah, cantiknya luar biasa. Ya. Telinganya Masya Allah, matanya Masya Allah, hidungnya Masya Allah. Seluruh seakan-akan tidak ada kekurangannya. Tapi tetap baik. Nek ngentut ya mampu. Gini mboten? Apa anak? Wong ayu ngentute wangi. Wonten mboten? Tetap ada kekurangannya. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Indah tanpa kekurangan sedikit pun. Maka seharusnya ketika kita menyadari keindahan Asmaul Husna ini, keindahan Allah Azza wa Jalla ini, seharusnya muncul perasaan cinta. Karena memang fitrahnya manusia itu mencintai apa? Keindahan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala ini bukan cuma indah, tapi Allah juga Maha baik. Apa dari situ? Maha baik. Apa? At-Thayyib. Apa? At-Thayyib. Maha baik. Allah bukan hanya indah saja, Allah Subhanahu wa ta'ala juga baik. Baik sekali kepada kita. Seandainya ada seseorang yang teramat baik kepada kita, apapun yang kita minta, dia kasih kepada kita. Kira-kira akan muncul perasaan cinta dari hati kita kepada orang tersebut atau tidak? Pasti. Memang tabiatnya manusia itu suka kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu jauh lebih baik daripada manusia yang paling baik yang ada di muka bumi ini. Saya kasih contoh. Salah satu Asmaul Husna adalah Al-Mujib. Al-Mujib. Al-Mujib itu artinya yang maha mengabulkan. Mengabulkan apa? Permintaan hambanya. Di dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 60, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ud'uni astajib lakum. Artinya, mintalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Mintalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Di dalam ayat ini, satu, Allah nyuruh kita untuk minta. Dua, Allah tidak cuma nyuruh, tapi juga berjanji bakal mengabulkan. Carikan orang yang paling dermawan di muka bumi, yang seperti ini. Menawarkan bantuan kepada semua yang butuh, silakan datang. Ada? Ada atau tidak? Bingi Ustaz pas lagi serangan fajar. Gue bulus gue. Ora tulus. Ada apanya? Ada maunya.
Carikan manusia yang tulus menawarkan bantuan. Ayo siapa yang butuh bantuan, yang hidupnya kekurangan, sudah datang saja ke rumah saya. Saya pasti kabulkan berapapun yang dia minta. Wonten apa mboten? Ada atau tidak? Tidak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya menawarkan, mengajak, memerintahkan kepada para makhluknya untuk minta kepadanya. Bukan hanya seperti itu saja. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga berjanji untuk mengabulkan apapun yang diminta oleh hambanya. Bahkan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ketika beliau menjelaskan nama Allah Al-Karim, apa di situ artinya Al-Karim? Maha mulia. Ketika beliau menjelaskan nama Allah Al-Karim, wa in rufi'at hajatun ila ghairihi la yarda. Allah itu maha mulia. Kalau ada yang minta kepada selain Allah, maka Allah enggak suka. Allah tidak ridho, Allah tidak rela kalau ada manusia yang punya hajat mintanya bukan kepada Allah. Allah enggak suka. Coba sekarang saya tanya sama jenengan. Kalau ada orang minta sumbangan, jenengan alhamdulillah kaya, di sampingnya juga kaya. Yang diketok pintunya pintu tanggane jenengan. Jenengan seneng apa? Jenengan renyong sih diketok lawangnya. Coba saya tanya, jujur. Seneng apa sedih? Seneng, Bok. Malah apa? Alhamdulillah. Udah nyong sing diketoki lawange. Kan seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau ada manusia yang punya hajat kok mintanya bukan kepada Allah, Allah enggak ridho. Allah tuh ingin kita ada hajat apapun minta kepada Dia. Sedemikian baiknya Allah kepada kita. Masa tidak tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahkan para ulama menjelaskan, Allah Subhanahu wa ta'ala sering ngasih kepada kita tanpa kita minta. Kalau tadi kan Allah nyuruh kita minta. Dan Allah janji kalau minta bakal ngasih. Bahkan Allah tidak ridho kalau kita punya kebutuhan kok tidak minta sama Allah. Bukan hanya sampai di situ kedermawanan Allah kepada kita. Sering sekali Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih kita tanpa kita minta sebelumnya kepada Allah. Betul? Apa contohnya? Contohnya panjenengan bisa bernafas. Coba angkat tangan. Yang tadi pagi berdoa kepada Allah, ya Allah izinkan hari ini aku bisa bernafas. Angkat tangan. Orang lagi sama sekali. Sekarang saya tanya, jenengan bisa bernafas? Bisa. Siapa yang ngasih? Allah. Kita tidak minta dikasih sama Allah. Jenengan tidak minta kepada Allah supaya bisa bernafas karena nggak butuh apa? Butuh atau tidak? Kenapa nggak minta? Kenapa? Kelalen. Wis pirang tahun kelalen. Ya. Gue jenenge udah kelalen gue jenenge. Ya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala perhatian kepada kita. Kadang-kadang kita ini punya kebaikan sama orang lain. Kadang-kadang kita punya kebaikan sama orang lain. Kita katakanlah biayai banyak orang lah. Biayai dia belajar, kita biayai tiap bulan. Ya. Setelah sekian tahun kita biayai, dan saat kita biayai kita sering ngomong sama orang tersebut, tolong ya, nak, kalau saya lupa tolong diingatkan. Bayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih nafas kepada sekian miliar manusia tanpa diingatkan.
Setiap hari Allah kasih. Itu baru nafas yang bisa kita rasakan saat ini. Bagaimana dengan aliran darah yang ada di dalam pembuluh darah yang ada di tubuh kita? Bagaimana aliran itu terus mengalir setiap hari. Dan kita tidak pernah minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aliran darahku ini bisa mengalir dengan lancar. Padahal seandainya satu saja pembuluh macet, apa yang terjadi? Stroke. Tahu-tahu nggak bisa ngomong, pelo, tangannya nggak bisa diapakan? Digerakkan. Itu satu pembuluh darah saja macet. Ada berapa pembuluh darah yang di tubuh kita yang oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari perintahkan untuk mengalir tanpa kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita menyadari betapa baiknya Allah kepada kita, harusnya muncul perasaan apa? Cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka kenapa kita cinta kepada Allah? Karena keindahan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua karena kebaikan Allah kepada kita. Iqra. Yaqulu Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, fa idza dhamma da'i al-ihsan wal in'am ila da'i al-kamal wal jamal lam yatakhallaf an mahabbatin man hadha sha'nuhu illa arda'ul qulubi wa akhbathuha wa ashadduha naqsan وأبعدها من كل خير فإن الله فطر القلوب على محبة المحسن الكامل في أوصافه وأخلاقه وإذا كانت هذه فطرة الله التي فطر عليها قلوب عباده فمن المعلوم أنه لا أحد أعظم إحسانا منه سبحانه وتعالى ولا شيء أكمل منه ولا أجمل وكل كمال وجمال في المخلوق من آثار صنعه سبحانه وتعالى وهو الذي لا يحد كماله ولا يوصف جلاله وجماله ولا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه بجميل صفاته وعظيم إحسانه وبديع أفعاله بل هو كما أثنى على نفسه وإذا كان الكمال محبوبا لذاته ونفسه وجب أن يكون الله هو المحبوب لذاته وصفاته إذ لا شيء أكمل منه وكل اسم من أسمائه وصفة من صفاته وأفعاله دالة عليه فهو المحبوب المحمود على كل ما فعل وعلى كل ما أمر إذ ليس في أعماله عبث ولا في أوامره سفه بل أفعاله كلها لا تخرج عن الحكمة والمصلحة والعدل والفضل والرحمة وكل واحد من ذلك يستوجب الحمد والثناء والمحبة عليه. Nah, tadi kenapa kita harus cinta kepada Allah? Satu, keindahan Allah. Yang kedua, kebaikan Allah. Allah sangat indah, Allah sangat baik. Kalau kita sudah tahu seperti itu, Allah itu paling pantas untuk dicintai karena satu, keindahannya, yang kedua karena kebaikannya. Andaikan ada manusia yang sudah tahu keindahan dan kebaikan Allah, kok tidak cinta kepada Allah? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, orang tersebut adalah orang yang hatinya paling rusak. Arda'ul qulubi wa akhbathuha wa ashadduha naqsa. Kalau ada orang yang seperti itu berarti hatinya rusak. Hatinya sakit dan sakitnya sakit parah. Na'udzubillahi min dzalik. Ustaz, kalau rusak itu bisa diperbaiki atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Kalau sakit bisa diobati atau tidak, Ustaz? Bisa. Caranya gimana, Ustaz? Ngaji. Itulah pentingnya ngaji Asmaul Husna. Jadi kita semua di sini sedang memperbaiki hati kita. Kita semua di sini
sedang berusaha untuk menghidupkan hati kita yang mulai agak mati. Kita semua di sini sedang berusaha untuk menyalakan cahaya di hati kita yang sudah mulai gelap. Yang namanya perbaikan kadang-kadang kerasa nggak enak. Yang namanya pengobatan kadang-kadang kerasa nggak enak. Ada obat sing legi, ada obat yang manis, jarang. Rata-rata obat pahit. Sehingga ketika kita ngaji di sini kok kemudian tersindir, ya. Ini kayak mirip banget kayak Nyung ya. Saya bukan sedang menuduh, saya bukan sedang menyindir, saya bukan sedang menjelek-jelekkan, bukan. Ini adalah bagian dari terapi. Ini adalah bagian dari pengobatan. Dokter yang bijak itu adalah yang memberikan terapi sesuai dengan penyakit, walaupun harus nyuntik. Kalau misalnya ketemu dengan dokter, harusnya disuntik dilus. Ini dokter yang baik atau yang tidak? Yang tidak baik. Jadi ketika kita hadir ke pengajian, kemudian kita merasa, ya Allah, kok Nyung disalahaken ya, lu pancen salah. Dokter yang bijaksana adalah dokter yang berusaha untuk memberikan pengarahan, Pak, jenengan punya kebiasaan seperti ini. Ini kebiasaan kalau diteruskan nggak baik. Jadi dokter yang baik adalah dokter yang meluruskan kebiasaan-kebiasaan buruk pasiennya. Ustadz yang baik, kiai yang baik, mubalik yang baik, ulama yang baik adalah yang menyatakan salah ya salah, benar ya benar. Ora kok salah dikatakan benar. Salah ya salah, benar ya benar. Ini adalah upaya untuk memperbaiki diri. Jadi kalau kita merasa kok belum tumbuh perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal kita sudah ngaji, ayo kita dandani bareng-bareng. Dengan cara terus mengkaji nama-nama Allah yang mulia. Pelan-pelan kita perbaiki apa kekurangan yang ada dalam diri hati kita. Cintanya belum tumbuh, ayo kita tumbuhkan pelan-pelan. Semuanya memang butuh apa? Proses. Motor saja untuk memperbaikinya butuh proses. Apalagi kalau rusaknya rusak berat, harus turun mesin. Apa ada kita datang ke bengkel turun mesin 2 menit tadi? Tidak ada. Jadi ketika kita merasa hati kita sedang mati, ya, penyakitnya parah, jangan kemudian ngaji sepisan, wah kayaknya nyong arep mari. Belum tentu, butuh waktu yang panjang. Makanya kajian ini, ya, entah sampai kapan. Ya. Yang penting kita belajar pelan-pelan sambil terus memperbaiki diri. Jadi sekarang jenengan itu jangan tanya, Ustadz ki rampungnya kapan? Ya, cetak kondisi. Ya, pokoknya kita asal belajar terus, perbaiki terus. Ya. Sampai kapan kita memperbaiki diri? Sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra. ومحبة الله عز وجل ليست كلاما يدعى وإنما هي عند الصادقين فيها معنى يجمع بين قوة الإخلاص لله تعالى وقوة المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Ya, di sini penulis menjelaskan bahwa
Orang yang ngaku cinta kepada Allah itu harus ada apanya? Harus ada buktinya. Kalau tidak nanti jadinya cinta palsu. Jadi orang yang ngaku cinta kepada Allah harus dibuktikan. Apa buktinya? Di sini dikatakan quwwatul ikhlasi lillahi ta'ala wa quwwatul mutaba'ah. Pembuktiannya adalah dengan ikhlas. Yang kedua adalah mutaba'ah. Mutaba'ah itu apa? Mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu buktinya cinta. Jadi kalau memang kita mengklaim cinta kepada Allah, buktinya apa? Ibadah yang kita lakukan, sudahkah kita ikhlas di dalamnya? Amalan yang kita kerjakan, sudahkah sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau belum? Kalau ada orang ngaku cinta kepada Allah, akan tetapi ibadahnya tidak ikhlas dan tidak nyontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti cintanya cinta palsu. Makanya ketika kita akan menjalankan amalan apapun, cek dua hal itu. Ikhlas apa ora? Yang kedua, sesuai tuntunan atau tidak. Jadi ketika beramal gue ora terbawa akeh-akeh pada kayak kiye, bukan. Ya. Lah wis umum kayak kiye nang kene prewe maning, bukan seperti itu. Ya, beramal itu ikhlas sesuai dengan tuntunan. Nah, sekarang beliau akan mulai menyebutkan nama-nama yang sebagian sudah saya tulis di sana yang diharapkan akan menumbuhkan perasaan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ma'anna ومع أن جميع أسماء الله الحسنى تقتضي محبة الله عز وجل فإنه يمكن اختصاص الأسماء التي يظهر فيها ذلك ومن هذه الأسماء الله جل جلاله الرب الرحمن الرحيم الأول الآخر القدوس السبوح الحي القيوم السلام المؤمن اللطيف الحكيم البر الكريم الأكرم الغفور الغفار العفو الرؤوف الصمد الحليم الودود الشاكر الشكور المولى النصير الخالق البارئ المصور الحافظ الحفيظ المقيت الرزاق الرازق الحميد المجيد الواسع الفتاح الشافي الجواد الغني المحسن الجميل المعطي الوهاب المنان التواب الوكيل الكفيل القريب المجيب الحي الستير الستير الرفيق الباسط. Banyak ini Asmaul Husna, itu cuma sebagian saja itu yang kita tulis di sana. Coba dibaca yang di situ apa saja? Allah, terus Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, terus At-Tayyib, Ar-Ra'uf, Al-Khaliq, Al-Musawwir, Al-Bari', Al-Ghafur, Al-Mubin, Al-Barru, Al-Hamid, Al-Haq. Ya. Ini yang akan kita kaji insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan pertemuan esok kayaknya pertemuan sebelum Ramadan atau masih ada lagi? Besok terakhir apa ya? Kalau nggak salah pertemuan besok itu pertemuan terakhir sebelum Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil nama Allah yang paling agung, yaitu Allah. Ya, nama Allah yang paling agung yaitu Allah, itu yang nomor 1. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.